Oke, kita mulai ya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya di sore hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya, sehat dan bahagia. Dan selamat juga menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankannya. So happy bisa berkumpul di sore yang kebetulan hujan ya, nggak bisa sebut cerah, tapi hujannya enak bikin adem. Oke, kita di sesi Insi Talk bulan Maret. Ini merupakan sesi yang rutin diadakan oleh Perkumpulan Neurosensitif Indonesia 2 bulan sekali setiap hari Minggu, minggu terakhir. Ini adalah yang kedua di tahun 2023. Nah, Bapak Ibu berbahagia bahwa hari ini juga ada Wakil Ketua PNFI, Bu Hani, untuk membuka dan memperkenalkan PNFI. Silakan Bu Hani. Oke, halo teman-teman semua. Terima kasih sudah bertemu di sesi kita kali ini mewakili Bapak Ketua saya, Pak Wahyudi Akbar, yang tidak ada benturan acara lain. Thank you dan welcome di acara Insitalk. Meta Coach Organization adalah sebuah organisasi nirlaba yang diri pada coaching training berbasis neurosemantik dan meta coaching. Dan seperti Mimi bilang, salah satu kegiatan koordinasi untuk anggota seluruh meta coach agar kita semua bisa mendapat manfaatnya adalah salah satunya Insitalk. Insitalk adalah sebuah program, sebutnya apa ya Mia? Sebuah program sharing kali ya, program sharing oleh minimal 1 atau 2 orang neurosemantic trainer, dan kita minta mereka berbagi apa aja sih ilmu tentang praktikal, ilmu yang praktikal tapi berbasis neurosemantik. Dan selain itu kita juga punya acara Meta Coach, Meta Cafe. Meta Cafe sebulan sekali, dan mumpung nih ada beberapa peserta Meta Coach baru lulusan Maret 2023 masih fresh, kalau yang bersedia berbagi di acara bulanan kita, Mimi adalah koordinatornya. Dan yang ketiga, selain itu kita juga punya acara tahunan dan ketuanya Denny ada di sini, Den. Halo ya, Denny. halo semuanya. Kita juga mengundang teman-teman untuk berpartisipasi di Meta Coaching Conference setiap 2 tahun sekali. So, tanpa berpanjang-panjang, hari ini dahsyat sekali, ditunggu-tunggu Coach Adam dan Coach Fibra dengan segala keunikannya. Saya pikir bentar lagi materi yang super dahsyat akan kita bisa pelajari bersama. So, kita serahkan Mi, gua rasa langsung aja kali ya, kayaknya lebih seru dengerin ya, aku ini dulu. Yes. Okay. Thank you Hani untuk pembukaan dan perkenalannya terhadap Inti. Mudah-mudahan kenal jadinya sayang ya. Baik. Sebelum saya memperkenalkan 2 pembicara hebat kita, 2 entertainer, saya akan dulu memframe dulu ya. Karena kita kemarin baru selesai SCMC, kita belajar opening frame. Jadi kita akan framing dulu. Ya. Ramadan Maulana silakan minta tolong ya. Si Ramadan Maulana, Masya Allah, hadir terus sebagai admin. Menyalakan mic teman-teman yang mau menyalakan mic. Bagi yang mau hadir lewat kamera dan mikrofon, nanti Ramadan Maulana memberi izin. Maaf, dengan siapa ya? Kita tunggu dulu. Ramadan Maulana antum menyalakan ya teman-teman yang bergabung. Jazakumullah khairan ini Ramadan. Nanti kita beri hadiah khusus. Ini kayaknya ada yang masuk ya, bentar ya. Oke, lanjut aja Mi. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, ya. Baik. Bapak dan Ibu semua, jadi waktu kita adalah 1,5 jam sampai nanti 5.30 sore, gitu ya. Kecuali yang di Makassar, nanti sampai jam 6.30 ya. Jangan lupa untuk berbuka. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang tidak ada kendala sinyal untuk membuka kameranya, biar kita merasakan kedekatan walaupun kita jauh, gitu ya. Bisa saling memandang wajahnya satu sama lain. Lalu untuk suaranya kita mute dulu sementara nanti pemaparan dari Coach Fibra dan juga Coach Adam. Nah, untuk pertanyaan Bapak dan Ibu, silakan tuliskan di dalam kolom chat ya, nanti kita akan bacakan dan kita akan ada di sini. So karena kita pakai Zoom yang tergantung dari internet, so
kalau misalnya sinyalnya drop dan keluar, silakan balik lagi. Kami masih ada di sini sampai jam 5.30. Kemudian di akhir acara akan ada informasi-informasi penting. Please stay tune sampai akhir gitu ya, karena kita akan memberikan beberapa informasi yang sekiranya akan berguna untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan sesi ini kita record dan nanti Bapak Ibu bisa mendengarkannya lagi melalui website kami Neurosemantik Indonesia. Dan untuk nanti juga kita saat ini tergabung di WA group yang sementara ya untuk Insitalk. Nah, nanti akan diberikan juga linknya di mana Bapak dan Ibu yang belum bergabung di WA-nya NFNLP, silakan bergabung di WA tersebut untuk mendapatkan informasi-informasi penting dan juga untuk berdiskusi mengenai NF dan NLP. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya akan mulai memperkenalkan pembicara kita dua orang, yaitu yang pertama adalah Coach Adam Amurullah. Beliau adalah seorang neuroscientist dan juga seorang metacoach. Allah, siap kita mulai. Tunggu sebentar, aku mendengar double suara. Baik. Betul nggak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. betul. Makanya ini kayak boleh terlihat ya. Ini suaranya yang mana? Aku nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada forum lain kayaknya yang masuk nih, Coach Adam. Bentar ya, nanti dibantu sama Coach Sani. Satu-satu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita melanjutkan lagi materi dari kitab Oke, halo. Mi, dari yang saya cek semua udah di mute sih. Ini kayaknya masuk dari tempat lain nih. Coach Adam, dan keluar suara Dari saya sudah di pelajaran mute, kedua. tapi masih keluar. Astami'u wa saya usyari. Dari Coach Adam. Dari laptopnya. Dari laptopnya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Coach Adam boleh usul nggak? Lockout dulu aja, quit dulu, masuk lagi. Masuk lagi ya. Kita lanjut dengan Fibra aja. Oke, baik. Oke, dan ini ada Coach Fibra Kitana. Beliau adalah juga seorang neuroscientist dan seorang metacoach dan seorang sekarang beliau adalah sebagai advisor. Sebelumnya tidak disebut dan saat ini apa Coach namanya perusahaan dan Coach Mimi suaranya tidak terdengar, seperti terputus-putus. sekarang sudah terdengar. Iya, terputus-putus. Di saya juga kabarnya terputus-putus. Iya. Oke, baik. Kalau gitu, silakan aja Coach memulai aja Coach. Ada Ya, kayaknya terkena badai hujan. Badai hujan ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di acara Insitalk. Tadi seperti Coach Mimi sudah sampaikan, ini adalah acara rutin kita ya, Coach Mimi ya, dan kami dari Neurosemantik Community berbagi berbagai macam topik, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal assertive communication. Harapannya dalam sesi ini selain sebagai narasumber kami sharing gitu ya terhadap apa yang kami pahami mengenai assertive communication, tapi teman-teman saya yakin juga punya banyak sekali informasi, pengalaman yang juga mungkin bisa memperkaya ya materi ini. So assertive communication adalah salah satu skill yang mungkin teman-teman sudah sering dengar gitu ya, atau sesuatu yang sebetulnya cukup basic gitu ya. Kayak lagi anak lagi kenyang, Ma, ada makanan. Coach Hani suaranya masuk, oke. Maaf. Saya mana tadi saya? Oke. Jadi hari ini saya dan Coach Adam akan sharing sedikit mengenai apa sih yang kami ya alami gitu ya. Yang kami juga pahami bahwa ini adalah skill yang sebetulnya sangat
penting dalam mencapai tujuan hidup kita gitu ya. Sebuah skill yang sangat mendasar yang justru sering kita lihat tidak diimplementasi atau diaplikasi karena mungkin ketidaksadaran bahwa inilah sebetulnya jembatan kita untuk menuju ke keberhasilan kita gitu. So kita coba lihat dari sisi definisi dulu. Mungkin Coach Adam sudah masuk belum, Coach Mi? Belum ya? Sudah. Oh sudah, oke, baik Coach Adam. Jadi izin Coach Adam ya sedikit memberikan framing tentang apa itu assertive communication. Jadi kalau kita lihat di banyak definisi tentang assertive communication, mungkin kita ke next slide Coach Mimi ya. Itu adalah sebuah skill berkomunikasi gitu ya, sebuah skill berkomunikasi. Ya next, sebuah skill berkomunikasi di mana kita bisa menyampaikan pikiran dan perasaan kita itu secara jelas dan mudah dimengerti gitu. Di banyak definisi lain itu juga singkat gitu ya, jadi nggak muter-muter gitu ya, apa adanya dengan sepenuhnya gitu, dengan sepenuhnya menghargai, menghormati apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Nah, assertive communication ini adalah sebuah kombinasi antara apa yang dikatakan dengan bagaimana mengatakannya gitu ya. Jadi banyak di organisasi itu kita meyakini gitu ya bahwa untuk kita mendapatkan hasil gitu ya, kita perlu menyampaikan apa yang kita harapkan atau yang kita inginkan gitu ya. Tetapi kemudian kita tidak melihat aspek bagaimana membuat orang yang kita ajak bicara itu memahami apa yang ingin kita sampaikan, baik secara makna maupun secara intention, dan kemudian juga memberikan respon seperti yang kita kehendaki, gitu ya. Dan kita pun sebagai communicator sering kita berkomunikasi menyampaikan apa yang kita ingin orang lain pahami, tetapi kita mungkin tidak menyadari bagaimana cara kita menyampaikan agar respon yang kita dapatkan tuh sesuai dengan keinginan kita, gitu ya. Nah, assertive communication ini kalau dalam neurosemantik, gitu ya, ini ada dalam kita sebutnya metaprogram, gitu ya. Jadi ada orang yang metaprogramnya itu kalau berbicara itu pasif, ya. Atau ketika dia sudah nggak tahan dia lari ke agresif instead of assertive. Nah mungkin ini kita bisa lihat di slide berikutnya, Coach Mimi. Jadi teman-teman kalau kita belajar tentang spektrum berkomunikasi gitu ya, ini sudah banyak sekali dibahas bahwa ketika kita berkomunikasi ternyata kita bergerak dalam kontinum ini gitu ya. Kontinum itu maksudnya seperti apa gitu. Ada orang-orang yang dia begitu khawatir dengan konflik ya, begitu tidak enak gitu ya untuk masuk ke area orang lain. Jadi dia cenderung menahan gitu ya ekspresinya gitu. Dia tidak menyampaikan apa yang dia pikirkan, dia tidak menyampaikan apa yang dia rasakan, sehingga kemudian orang-orang yang memiliki metaprogram pasif ini dia sering merasa terjolimi, begitu ya Coach Adam ya. Kalau dari ini konsep yang Coach Adam tulis gitu ya. Kemudian nah tetapi orang-orang yang mengambil mode pasif ini kadang-kadang sering kali akhirnya sampai pada puncak kesabaran mereka untuk menahan diri gitu ya, sehingga meledak langsung masuk ke agresif. Jadi ketika agresif dia melakukan komunikasi itu dengan menyerang karena dia merasa sudah terjolimi gitu ya, sehingga akhirnya dia seperti ya sudah saya jolimi balik gitu karena saya udah nggak tahan. Nah dua metaprogram pasif dan agresif ini adalah metaprogram di mana ketika berkomunikasi itu kita tidak mendapatkan apa yang sebetulnya kita inginkan, sehingga kita perlu memahami bagaimana kita cara melakukan komunikasi dengan win-win. Nah, mungkin ini bisa kita lihat di slide berikutnya ya, teman-teman. Jadi orang-orang yang pasif gitu ya melakukan tadi memiliki komunikasi yang pasif itu dia memang
cenderung berorientasi pada relationship ya. Dia pengen tidak ada masalah dengan orang-orang sekitarnya, dia ingin supaya dia juga tidak ditolak oleh orang lain gitu ya. Namun orang-orang yang mengambil pasif mode dalam berkomunikasi ini tidak menghasilkan dampak. Kenapa? Ya karena dia tidak berkomunikasi sehingga tidak ada perbedaan yang dia buat gitu ya. Karena semua perasaan, pikiran, pendapat itu tidak disampaikan gitu. Sehingga impact-nya dalam sebuah relationship itu bagi si passive communicator ini dia akan sangat rendah gitu. Nah, begitupun dengan orang yang mengambil agresif communication. Biasanya orang-orang ini ingin segera mendapatkan hasil, ingin segera mencapai tujuan gitu. Sehingga apa? Dia melakukan apapun untuk membuat orang lain itu menyetujui dia atau melakukan apa yang dia inginkan. Di banyak organisasi yang high result ya, mungkin teman-teman punya pengalaman gitu. Pokoknya mencapai target itu harus mencapai tujuan itu adalah satu-satunya yang dinilai. Akhirnya begitu ada sebuah problem gitu, maka yang dia lakukan adalah menyerang gitu ya lawan bicara dengan mengatakan, oh kamu tidak melakukan hal ini, kamu seharusnya melakukan hal ini gitu ya. Ini gara-gara kamu ini tidak terjadi gitu ya. Saya tidak mencapai hasil karena kamu tidak melakukan apa yang harus kamu lakukan gitu. Sehingga orang-orang yang tadi berorientasi pada hasil, dia tidak menjaga relationship long term, tidak menjaga perasaan orang lain, sehingga orang lain merasa bahwa orang yang berorientasi pada hasil ini dia nggak peduli bahwa orang lain menjadi jelek hanya karena supaya dia mencapai hasil gitu ya. Dan ini adalah secara jangka pendek mungkin orang-orang yang agresif ini bisa mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi secara jangka panjang dia merusak hubungan sehingga trust dan kolaborasi dalam tim itu akan terimpact gitu ya. Jadi teman-teman, ketika kita bicara kenapa sih kita harus berkomunikasi secara asertif, karena inilah satu-satunya cara komunikasi yang memiliki impact yang tinggi gitu. Jadi kalau teman-teman pernah baca bukunya Speed of Trust ya dari Stephen Covey, dia menyampaikan bahwa organisasi-organisasi yang memiliki result yang tinggi atau produktif itu adalah organisasi yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang saling percaya, saling trust gitu ya. Sehingga orang yang trust itu artinya kalau saya trust sama Coach Mimi, saya yakin Coach Mimi itu pasti akan membantu saya untuk perform ya. Saya meyakini Coach Mimi tidak akan melakukan sesuatu yang membuat saya menjadi buruk di mata orang lain gitu ya. Nah, ketika saya trust dengan Coach Mimi, ketika Coach Mimi meminta sesuatu pada saya, maka saya akan mudah gitu ya melakukannya. Begitu juga dengan Coach Adam. Saya tahu Coach Adam pasti akan membantu saya untuk berhasil. Maka ketika Coach Adam melakukan request gitu ya, Fibra bisa nggak kamu melakukan hal ini? Saya akan bilang, oh ya tentu saja gitu. Karena saya trust Coach Adam tidak akan punya agenda-agenda yang merugikan saya gitu. Nah, trust inilah dibangun dari kemampuan para anggota organisasinya itu melakukan komunikasi secara asertif, di mana meminta dengan jelas gitu ya, tetapi juga memahami gitu ya bagaimana orang yang diminta itu merasa dia adalah bagian gitu ya dari kesuksesan, bukan ini untuk keberhasilan saya saja. Mungkin dari saya itu, dari Coach Adam mungkin bisa sharing juga apa yang Halo teman-teman Intrap, boleh? Boleh, silakan Pak Bas ya. Iya. Hai Pak Bas. Saya izin teman-teman Intrap, saya bersama Mbah Michael di dalam perjalanan ke airport. Kalau diizinkan, beliau ingin menyapa teman-teman, boleh? Wow. Sangat diizinkan. Boleh ya? Boleh. Silakan Pak. Hai Michael. Halo Pak Michael. Halo. Hi Michael. How are you doing? Halo Michael. Hi, this is Geraldine. Halo Michael.
Missing you all already. Okay. We miss you too. Hope Miss to you see you juga. again Have a soon. nice flight. Michael. Have a nice flight. Safety flight, Michael. What? Safety flight. Oh, thank you. Thank you. Yeah, we are going to the airport, Yeah. everyone. Yeah. Yes. Okay, take care. See you Yeah, we again are soon. going to the airport right now. Okay. Thank you. Buka Hai, di Michael. airport Thank berarti ya, you. Michael ya. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Mungkin Coach Adam sama Coach Fibra bisa introduce dulu Michael itu siapa. Mungkin ada aja yang maybe belum kenal kan. Ya, teman-teman, jadi Michael ini guru kita. Jadi guru saya dan Coach Adam, founder dari Neurosemantics ya. Saat ini baru selesai ini ya Coach Adam ya, SCMC ya Coach ya. Dan SCMC juga dan metaterapi. metaterapi, baik. Ya. Ya. Mungkin begitu perkenalan singkatnya. Dan tadi Mbak Fibra, Coach Fibra bilang saya menambahkan, baik. Sederhananya, kalau balik ke slide yang sebelumnya, yang pasif, asertif, dan agresif. Pasif ini kadang-kadang orang menyebutnya people pleaser. Orang yang senang nyenengin orang lain gitu. Sangat nggak mau konflik, tapi dia terus mengalah. Berusaha menerangi, tapi dirinya terbakar. Berusaha nolong orang, tapi sampai dirinya nggak ketolong. Agak ekstrim memang di kiri dia. Tadi Coach Fibra bilang kontinum itu rentang. Kalau sampai pasifnya parah ya istilahnya yang penting orang lain makan, dia nggak makan nggak apa-apa. Akhirnya malah sakit gitu. Padahal kalau dia mau bantu orang, dia perlu take a good care for himself juga gitu ya. Nah, sedangkan agresif itu lawannya tuh. Wow, kalau yang titik ekstrimnya itu si raja tega. Wow. Kadang orang di masyarakat itu menyebutnya macam-macam. Dia tuh nggak peduli, bodoh amat. Orang mau sakit kek, orang mau benci dia kek, yang penting dia nyampe yang dia mau, yang penting dia dapat result. Sedangkan yang pasif tadi sangat peduli dengan relation. Nah, diagram yang di depan layar yang di-share sama Coach Mimi, tadi dikasih oleh Mbak Coach Fibra, itu bahwa kita punya dua otot. Dan dua-duanya perlu kita pakai. Supaya mencapai resultnya tetap ngejaga relation. Nggak ada yang dikorbanin ini. Jadi nggak hanya relation aja dijagain, hubungan baik sama departemen sales, marketing, operation, tapi hasilnya nggak dapet. Karena takut konflik dijagain hubungan baik sampai berusaha nyenengin orang. Tapi resultnya nggak dapet. Nah, di sisi yang ekstrim, agresif, bodoh amat sama relation. Yang penting tim gue menang, yang penting bagi tim gue mencapai targetnya misalnya. Tapi banyak yang terluka, anak buahnya banyak yang nyumpahin misalnya. Nah ini kondisi yang ekstrim, memang dua-duanya nggak sehat. Nah kita ini kadang-kadang nggak terlalu ekstrim kiri atau ekstrim kanan, tapi kadang-kadang geser-geser nih. Ya, nanti di belakang akan ada contohnya. Teman-teman juga boleh udah mulai mungkin mau nanya gitu ya. Tapi kurang lebih pasif ini terlalu amat ngejaga relation, tapi kadang lupa dengan result. Agresif, terlalu amat ngincer result, kadang dia nggak jagain relation. Jadi trust-nya hilang. Gitu ya Coach Fibra ya. Nah, kalau ada pertanyaan, let me know ya, let us know gitu. Silakan ditanya di kolom chat. Coach Fibra mau melanjut atau saya lanjut? Ya, silakan Coach Adam. Oke, Coach Mimi boleh next. Nah, kenapa penting untuk berlatih assertiveness? Pertama, sederhananya hidupnya lebih bahagia, lebih sehat. Bayangin teman-teman kalau ada orang di meeting mau mengemukakan pendapat nggak enakan. Mau ngasih feedback buat timnya supaya mencapai result, nggak enakan. Nanti kalau timku kesinggung gimana? Ujung-ujungnya
dia yang menerima akibatnya. Resultnya nggak dapet, timnya mungkin malas-malesan. Saya ambil contoh sederhana, contohnya sederhana. Saya pernah diminta mengcoach seorang C-level. Jadi tangan kanannya CEO. Jadi bukan CEO-nya, tapi tangan kanannya. Yang dia ini segitunya jaga perasaan timnya, sampai kalau ngasih tugas itu sampai pakai please. Padahal dia di level C loh. Jadi kalau ngasih tugas ke timnya tuh, teman-teman, tolong ya, aku lagi ada meeting penting nanti siang, sehingga aku butuh banget data ini. Please, bantuin ya. Padahal dia di C-level yang lu punya power untuk bilang, lu bikin ini, lu bikin itu, dia punya. Tapi dia sampai seperti itunya. Nah, mungkin sekilas kita mengira, ini orang lembut banget hatinya ya. Wah, orangnya baik sekali ya. Tapi ternyata apa teman-teman? Timnya itu suffer. Dia sering jadi bahan bulian timnya sendiri. Dan di bidang yang dia pimpin sering nggak dapat hasil karena timnya ngegampangin. Nah ini juga hati-hati yang terlalu baik. Kita kasih 1 menit untuk merenung apakah kita terlalu baik. Enggak ya? Mimi ketawa, Hani ketawa. Atau terlalu ngegas kayak yang agresif tuh. Jadi kalau lebih win-win, sama-sama enak, insya Allah hidupnya lebih sehat. Nggak nyakitin orang lain dan dirinya juga nggak sakit gitu kan, karena semua dipikul bersama. Itu yang pertama. Kedua, cenderung being real instead of being nice, sehingga empowering dirinya dan empowering timnya malah. Justru ini yang kita mau, daripada jaim-jaiman pura-pura everything is okay padahal enggak gitu kan. Mendingan lu ngomong deh aslinya keadaan kita kayak gimana sih. Nah ini hati-hati project manager. Kadang suka report yang baik-baik supaya menenangkan atasan, menenangkan tim. Padahal lagi suffer projectnya, lagi bleeding. Ini juga nggak baik. Karena sebagai project manager contohnya, dia perlu raise kalau ini lagi lampu kuning nih. Ini project kita lampu kuning nih. Justru perlu menimbulkan rasa takut itu supaya, oh ayo, lebih fokus lagi, lebih serius lagi. Itu kan gitu ya. Ketimbang tenang semua, Belanda masih jauh, proyek kita lancar, tahu-tahu kebakaran misalnya, proyeknya bleeding. Jadi kalau kita being real dengan win-win, dengan asertif, justru cenderungnya kita mengempower diri dan tim kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, sinerginya karena based on authenticity cenderung lebih happy ketimbang faking ya. Dan yang terakhir di sini poinnya, walaupun beda-beda, karena bisa asertif, bisa sensitif iya, bisa respect iya, sehingga dalam keberagamannya bisa bersama, ya kan? Di perusahaan kita, di Meta Coach, di Neurosemantic, di komunitas kita, di negeri kita, itu ragamnya banyak banget gitu ya, agamanya, usianya, gendernya, pemikirannya, idenya, sehingga gimana caranya jangan jadi yang dizolimi, nanti sakit hati, makan hati. Atau jangan juga jadi yang menzolimi, banyak didoain orang, nanti masa depannya di alam yang lain bahaya berat gitu. Kurang lebih gitu, sehingga kita bawain win-win. Lo enak, gue enak. Kurang lebih gitu. Monggo silakan kalau ada yang bertanya, Coach Fibra mungkin mau melanjutkan, silakan. Ya teman-teman, memang saya mungkin perlu sampaikan bahwa di Indonesia ada challenge, culturally challenge kita itu adalah jaga perasaan gitu ya. Entah jaga perasaan yang lebih tua, entah jaga perasaan orang yang lebih tinggi pangkatnya, entah jaga perasaan siapapun gitu ya. Sehingga memang salah satu yang menjadi PR ya bagi kita gitu untuk membangun skill assertive communication adalah membangun belief baru. Ya, membangun belief baru bahwa asertif ini adalah tadi seperti Coach Adam sampaikan, adalah untuk membuat saya dan orang lain berdaya gitu, untuk membuat sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat. Tapi yang paling penting sebetulnya yang saya amati ya dalam banyak organisasi yang tidak membangun budaya asertif ini, maka hasil yang didapat dari organisasi itu tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kalau teman-teman
punya organisasi, punya perusahaan. Pertanyaan, kenapa ya kok organisasi kita tidak membesar? Kenapa ya kok perusahaan saya keuntungannya tidak berlipat ganda? Atau saya sendiri, kok saya karirnya nggak kemana-mana ya, gitu ya. Mungkin teman-teman bisa cek gitu, apakah teman-teman sudah aplikasi budaya asertif ini? Karena saya sebagai HR, dan saya melihat bahwa ternyata orang-orang yang bisa mencapai karir tinggi ini bukan orang yang yes man, ya, bukan orang yang selalu mengatakan iya gitu, tetapi justru orang yang mampu secara jernih gitu ya menyampaikan keinginannya, menyampaikan aspirasinya, tetapi dengan cara yang menurut saya dengan cara yang nice gitu. Karena contohnya kita nggak dinaik-naikin gaji atau kita nggak dipromosi. Ketika kita ngomong kita udah kesel gitu ya. Saya sih nggak dipromosi gitu, gaji nggak naik-naik sih gitu ya. Maka tentu bagi atasan yang menerima omelan itu tentu akan defensif gitu ya. Kamu juga sih kerjanya nggak benar. Tetapi kalau kita secara nice bilang, bos, saya pernah memberikan nasihat pada satu orang itu. Saya bilang, kamu udah hampir 10 tahun di posisi ini, kamu harus minta promosi. Dia kaget, gimana caranya kok promosi minta? Bilang baik-baik. Bos, saya sudah 10 tahun kerja di bidang ini dan saya merasa saya sudah menguasai skillnya. Menurut bos bisa nggak sih saya tuh dipromosi gitu? Karena kalau sudah 10 tahun saya nggak dipromosi, saya khawatir karir saya akan terus melambat. Dan believe it or not teman-teman, setelah disampaikan harapan dia untuk dipromosi, seminggu 2 minggu kemudian datang surat promosi. Karena ternyata bosnya udah mikir-mikir, ini anak sebetulnya udah pinter, tapi bisa nggak ya dia next? Tapi begitu karyawan itu menyampaikan bahwa dia siap untuk melakukan jabatan yang lebih tinggi, di situ bosnya merasa mendapatkan konfirmasi sehingga dalam satu jentik ketukan jari promosi gitu ya. Dan akhirnya dia melakukan hal itu 3 tahun dia di jabatan itu, dia minta lagi promosi, tapi bukan dalam kondisi kesel, tapi dalam kondisi memang saya merasa saya sudah mempelajari di posisi ini, saya ingin ada di posisi berikutnya, apa yang perlu saya lakukan gitu ya. Nah, begitupun dalam organisasi. Tadi Coach Adam bilang tentang project ya. Saya lihat juga banyak saya saksikan proyek-proyek ini yang efektif adalah proyek yang mampu menyampaikan apa yang terjadi, challenge apa, hambatan apa, dan resources apa yang dibutuhkan ketika proyek itu berjalan gitu ya. Bukan di ujung ketika semuanya sudah tidak mencapai target baru disampaikan. Nah, itu udah pasti blaming tuh. Point finger deh gitu ya, kamu, dia, saya gitu. Jadi teman-teman, assertive communication ini adalah sebuah skill yang tidak hanya berguna bagi organisasi atau community, tapi juga berguna bahkan di keluarga, bahkan bagi diri kita sendiri gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Coach Adam, konteks assertive communication ini. Iya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke how, biasanya orang nunggu how-nya ya. Terkait what and why-nya, what is assertive communication, atau kenapa sih emang penting ya assertive communication, udah clear? Atau ada yang mau kita buka sesi tanya jawab dulu sebelum masuk ke how ya, Coach Fibra? Ya. Iya, silakan Bapak Ibu, yuk. Nah, Coach Anta, silakan buka mic aja, Coach. Oke, ya. Saya ini mau minta pendapat ya, karena kalau di ranah neurosemantik kan kita mempunyai sebuah agama bersama ya, keyakinan bersama bahwa sesuatu itu diciptakan, sesuatu itu berarti sebagaimana orang itu menciptakan makna tentang hal itu. Maka ketika Kak Adam tadi mengatakan bahwa kontinuum, Kak Fibra mengatakan kontinuum, pertanyaannya asertif sendiri itu ada kontinuumnya nggak? Artinya agak asertif, sangat asertif, sedikit asertif, sampai kepada tidak asertif. Itu yang pertama, dan apa bentuknya. Itu untuk Kak Adam. Yang kedua untuk Kak Fibra, ini kan menarik ya. Dicatat sama admin tadi, mereka yang naik dalam karir, itu mereka bukan yes man, bukan people pleaser.
Nah, saya mengalami di dalam pemaknaan saya sendiri, beberapa perusahaan yang saya tanganin, yang saya kenal, justru kultur perusahaan mereka kan kalau kita belajar tentang corporate culture, ada incubator, ada guided missile, ada juga yang family culture. Nah, family culture itu kental dengan like and dislike. Justru yang yes man itu yang naik lebih cepat. Ya, jadi apa kaitannya antara apakah saya perlu menjadi asertif ketika saya berada di kultur yang dimana asertif itu tidak selalu membuat saya naik ke atas. Dan itu pun kan kita perlu disupport sama data ya. Maksud saya adalah seberapa jauh dan penelitian di mana yang mengatakan bahwa asertif itu akan meningkatkan karir kita gitu. Ya kalau ini saya bertanya, memperjelas supaya kita sebelum masuk, karena kita belajar neurosemantik kan konteks dependent katanya. Nah maka saya butuh inspirasi. Silahkan tolong dibantu masukannya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you. Silakan. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama dulu mungkin kontinum asertif, Coach Adam. Yes, betul. Yang pertama, kalau mengambil dari bukunya langsung ya, Michael Hall ada buku, ada Figuring Out People. Mungkin kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yes, kelihatan. Atau ya kemarin ini mumpung masih hangat, baru pada pulang dari Bali, ada training modul 3 di halaman 125 di bagian meta program nomor 22, bagian stress coping. Jadi pasif, asertif dan agresif itu masing-masing adalah meta program yang berbeda. Yang artinya ada level sangat minimum, ada level sangat maksimum. Ketiganya ini aja ada levelnya. Sederhananya kalau pasif, orang pasif di antara kita aja ya, kita sendiri deh. Nggak usah orang lain, kita sendiri. Kita bisa sangat pasif di suatu konteks. Misalnya di rapat RT, diem aja. So kalau ngomong nanti khawatir dijadiin ininya, pimpinan acaranya. Misalnya. Tapi bisa jadi sangat agresif ketika di kantor. Konteksnya udah berubah, meta program yang bekerja pun sudah berubah. Sehingga kita sebenarnya tanpa sadar kita selalu bermain ini. Kapan pasif, kapan kita jadi agresif. Ada orang di rumah takut sama istrinya, jadi pasif gitu. Sampai kantor dia buas banget sama timnya kan, pelampiasan. Atau sebaliknya ya. Sehingga benar konteks dependent, dan ini 3 meta program yang berbeda. Dan 3 meta program ini terlibat dalam cara kita menangani stres. Ya, jadi ada pasif yang ada ukurannya sangat pasif atau agak-agak pasif atau mendekati asertif, atau asertifnya pun seberapa asertif. Karena orang kadang gini, oke, hari ini gua ngalah deh, besok gua asertif. Kan dia nggak selalu 24 jam kali 7 asertif kan gitu. Yang ngegas juga orang-orang yang agresif itu kalau dia ngelihat, biasanya agresif kalau dia lihat sama siapa. Kalau sama timnya dia agresif, begitu udah sama atasannya dia jadi pasif. Jadi Coach Anta, betul, ini kontinum dan ini 3 meta program yang berbeda. Di meta coaching manual kemarin bahkan ada patternnya gimana cara kita expanding meta program. Misalnya dalam suatu konteks kita pasif nih, misalnya dalam meeting di perusahaan, kan bahaya ya kalau meeting di perusahaan dia punya ide-ide keren terus pasif gitu. Dia pengen expanding tuh. Nah, itu ada patternnya tuh. Ya, halaman 125 di mana kita bisa loh ketika dalam misalnya meeting kita berusaha atau melatih. Gue pelan-pelan mulai berani ngomong deh dalam meeting. Lama-lama dia mulai ngomong istilahnya being real instead of being nice. Dia ngomong pahit-pahitan tapi dengan ngejaga relation ya, ngejaga trust ya. Tujuannya buat supaya timnya aware dengan sudut pandang dia yang jadi ada poinnya, ada manfaatnya. Mungkin gitu bisa menjawab Coach Anta. Oke Kak Adam, berarti nanti saya harapkan ketika dikasih tahu how to-nya ada request, berarti dalam konteks apa how to itu akan saya butuhkan gitu ya. Betul. Ya, thank you. Lagi kita masuk ke sana. Sebelum ke sana kita kasih Fibra jawab yang pertanyaan kedua. Monggo Coach Fibra. Ya, silakan Coach Fibra. Ya, pertanyaan Coach Anta ini pertanyaan yang menurut saya penting untuk dijawab gitu ya. Karena banyak orang tadi merasa bahwa oh iya ya kalau saya family company saya nggak boleh asertif. Saya harus iya aja pasti jabatan saya naik. Nah, mungkin saya perlu klarifikasi di sini karir dalam definisi saya bukan jabatan, bukan posisi.
Tapi karir adalah bagaimana kita memfulfill profesi kita. Kalau kita menjadi seorang leader di sales, maka kita adalah sales yang menghasilkan. Kalau kita menjadi seorang HR leader, maka kita menjadi HR yang memberikan impact ya terhadap organization, leaders, and culture di organisasi itu. Sehingga walaupun saya nggak punya datanya ya, Coach Anta ya, berapa orang yang naik di atas, kemudian apakah itu asertif, tetapi kalau Coach Anta mungkin baca bukunya Patrick Lencioni, High Dysfunctional Team, baca bukunya Stephen Covey, Speed of Trust ya. Di situ banyak sekali riset yang mengatakan bahwa high performing organization itu didasari oleh trust. Karena ketika sebuah organisasi itu memiliki trust, di mana satu sama lain tidak merasa bahwa dia akan dilempar keluar dari bus gitu ya, hanya ketika satu organisasi lain ingin berhasil, maka yang terjadi adalah organisasi itu tidak akan terjebak yang disebut artificial harmony. Ya, karena orang yang people pleaser kelihatannya harmoni tapi artificial. Karena apa? Karena dia nggak berani challenge each other, gitu ya. Dan ketika orang sudah memiliki trust, maka dia akan berani berkonflik, gitu ya. Dia nggak avoiding konflik, dia akan melakukan konflik secara healthy, gitu ya. Nah, ketika dia sudah konflik secara healthy, dia tahu mengatakan, oh ya, ini saya nggak yakin ini benar. Apakah tidak sebaiknya melakukan hal ini? Tapi dilakukan dengan based trust, maka yang terjadi adalah orang itu akan sampai pada namanya agreed or common goal atau komitmen. Ya, akhirnya organisasi itu bisa membangun sebuah komitmen. Oke, karena ini yang sudah kita setujui ya dari perbedaan ini, maka baiklah kita akan lakukan ini. Sehingga ketika komitmen itu didapat dalam satu organisasi, maka dia akan accountable. Ya, setiap orang akan bertanggung jawab terhadap hasil dari organisasinya. Karena saya sudah komit nih. Sebagai orang supply chain gitu ya, saya komit terhadap orang produksi, saya akan memberikan forecast gitu ya yang akurat gitu ya, sehingga orang sales pun tahu, oh ya ini orang supply chain sudah melakukan analisa forecast gitu ya terhadap permintaan, sehingga ya saya harus deliver dengan cara sales, sehingga ketika dia sudah accountable, maka performance atau result itu menjadi keniscayaan gitu. Jadi dari ini adalah teori yang di-share oleh Patrick Lencioni gitu ya mengenai tentang high dysfunctional team. Di sini kita mempelajari bahwa ternyata base dari semua performance itu adalah trust. Dan trust itu dibangun ketika kita mampu berkomunikasi secara asertif. Tadi mungkin balik ke jawaban yang pertama Coach Adam ya. Apakah asertif ada konteksnya gitu? Maka kalau saya memandangnya seperti ini, bahwa sebetulnya asertif ini applicable for anything in our life gitu. Memang konteksnya menurut saya lebih kepada kesiapan dari organisasi itu. Contohnya, kalau organisasi itu organisasi Bapak senang ya, asal Bapak senang gitu, maka asertif yang paling biasa pun dianggap menyerang misalnya gitu ya, maka continuumnya mungkin ya sedikit menahan, tapi sedikit boleh kita sampaikan dengan pelan tapi mundur lagi gitu. Jadi menurut saya memang skill dalam berkomunikasi ini akan sangat penting gitu ya, dengan memandang tujuan dari komunikasinya apa gitu ya. Mungkin itu kali ya Coach Anta yang bisa saya share ya mengenai how this impact a career ya. I feel like it's more like bagaimana ini impact kita mencapai tujuan yang kita harapkan, begitu kali ya. Oke, thank you Kak Fibra. Jadi supaya real harmoni perlu ada assertiveness di antaranya, maka terbangun trust, maka kinerjanya akan high performance. Thank you Kak. Thank you. Coach Fibra nampaknya udah pengen tahu how-nya nih. Boleh Coach Fibra yang di depan tuh yang leadership tuh. Ya, silakan. Sebenarnya kita punya beberapa contoh teman-teman ya mengenai bagaimana asertif
ini di berbagai macam konteks gitu ya. Nah nanti kita akan share semua materinya, tapi mungkin untuk kali ini kita akan sedikit belajar how to dalam konteks leadership gitu ya. Bagaimana leadership ini sebetulnya tidak hanya harus di kantor gitu, tapi di dalam kehidupan manapun yang kita ingin memimpin hasilnya gitu ya. Jadi mungkin yang coach slide ini mungkin coach Adam bisa sharing. Oke, aku yang share ya, Coach Mimi. Nggak ya, yang slide ini mungkin masuk slide berikutnya aja kali Coach Mimi langsung. Oke. Kita bicara how to-nya ya. Ini kita ada satu contoh gitu ya, satu contoh bagaimana sih assertive communication itu dalam leadership. Jadi kalau kita bicara dengan tim atau mungkin kita bicara dengan anak kita gitu ya, atau kita bicara dengan anggota organisasi kita, mungkin di slideshow aja Coach Mimi. Oke, ini udah kelihatan belum? Oh ya, Coach Adam. Ya, belum slideshow. Sudah? Ya. Jadi teman-teman ini contoh praktis ya yang teman-teman bisa lakukan gitu ya dalam berkomunikasi baik di tempat kerja maupun di rumah dengan anak ya, pada siapapun yang kita ingin memimpin satu tujuan gitu. Maka skill komunikasi yang penting itu pertama adalah bagaimana kita menunjukkan empati kita gitu ya. Dan itu bahasanya ya ketika taruhlah ada anak buah saya kepingin naik gaji gitu ya, saya kepingin dipromosi gitu, maka cara kita berkomunikasi asertif kita bisa lakukan dengan oke, saya mengerti kalau kamu merasakan gitu ya, bla bla bla, kalau kamu merasakan bahwa kamu selama ini tidak dilihat kinerjanya, kamu tidak dipromosi sudah 10 tahun di dalam role kamu, misalnya seperti itu ya. Kemudian ketika setelah kita mengatakan bahwa saya mengerti apa yang kamu rasakan, kemudian kita juga mendemonstrasi bahwa kita benar-benar mendengarkan dia gitu. Karena ini penting teman-teman ya. Jadi ketika kita bicara asertif, maka landasan kita untuk landasan kita agar assertiveness kita diterima adalah orang itu merasa aman dulu. Nah, untuk orang itu merasa aman, dia perlu didengarkan gitu. Jadi, kalau dalam neurosemantik kita punya tekniknya ya, Coach Adam ya, bagaimana kita mengulang apa yang dikatakannya. Exactly dia ngomong apa, misalnya, iya saya tuh putus asa karena saya tidak dipromosi gitu ya. Tadi kita bilang, tadi kamu mengatakan ya bahwa kamu merasa putus asa karena kamu tidak dipromosi. Nah, dengan kita mendemonstrasi effective listening ini, orang akan terbangun raponya, akan terbangun hubungannya gitu ya. Mungkin teman-teman yang belajar SCMC tahu benar apa konteks membangun rapport ya untuk sporting gitu ya. Ini adalah bagian dari mana kita mensupport lawan bicara kita. Kemudian berikutnya adalah kemudian bagaimana kita mendemonstrasi bahwa dengan kita mendengarkan itu kita memahami. Jadi bukan cuma saya tahu kata-katanya tapi saya nggak ngerti maknanya. Di sini kita perlu mendemonstrasi. Oke, saya memahami bahwa kamu merasa ini dan kamu mengatakan ini, dan yang saya pahami adalah ini, gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa melakukan checking dengan cara apakah demikian, gitu ya. Jadi mendemonstrasi bahwa kita benar-benar genuinely ingin memahami apa yang menjadi concern dari lawan bicara kita. Dan kemudian baru keempat di sini kita mulai melakukan masuk pada posisi assertiveness, gitu ya. Ketika kita mendengar, oh saya mengapresiasi apa yang kamu lakukan. Misalnya kayak tadi anak buah minta dipromosi, kita akan bicara, oh saya mengapresiasi karena kamu berani bicara sama saya, perasaan kamu, bahwa kamu tidak di-recognize dan kamu ingin promosi. Dan di situ kita bisa punya ruang juga untuk memberikan feedback gitu ya. Apa yang menurut kita memang dia perlu tahu agar apa yang dia inginkan bisa terjadi gitu ya. Dan saya melihat
kamu sebetulnya dapat melakukan ini lebih awal gitu ya, sehingga kamu misalnya orang ngomongnya meledak-ledak gitu ya, ngomongnya sambil marah misalnya gitu ya, kita bisa kasih feedback bahwa ada baiknya kalau kamu bisa melakukannya itu ketika kamu sebelum marah gitu ya, ketika kamu memang benar-benar ingin didengarkan gitu. Nah kemudian baru kita put clear and concise request and instruction. Di sini adalah sebetulnya assertiveness-nya gitu ya. Dan ini bisa dibuat dalam bentuk pertanyaan, tapi bisa juga tidak. Saya personally sering menggunakan bentuk pertanyaan sebagai leader karena apa? Karena ini bagian dari coaching mode ya. Karena kalau coaching mode ketika dia bilang iya, itu adalah bentuk agreement dia bahwa dia akan melaksanakan gitu. Apakah kamu bisa memberikan saya ini pada saat ini dalam misalnya kita melakukan A gitu ya, di B pada saat C gitu ya. Sebetulnya itu adalah perintah, tapi kita bisa menggunakan pertanyaan untuk membuat itu menjadi lebih kuat, komitmennya lebih kuat gitu. Oh iya, saya akan lakukan gitu ya. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah metode gitu ya, bagaimana kita melakukan komunikasi yang asertif dalam organisasi. Bahkan dengan anak pun juga sama. Ketika kita ingin mereka melakukan sesuatu, maka kita bilang apakah kamu bisa misalnya tidak lagi gitu ya main game ya ketika jam sudah menunjukkan waktu 9 malam gitu ya, sehingga kamu besokannya tidak bangun terlalu malam gitu ya. Nah itu sebenarnya kita minta, tapi instead of kita memberikan instruksi, kita menggunakan pertanyaan gitu. Tapi kadang-kadang kita juga bisa memberikan pertanyaan atau instruksi juga nggak masalah. Tetapi dengan 3 atau 4 poin sebelum ini, maka teman-teman sudah akan mendapatkan repo gitu ya, sudah mendapatkan hubungan baik dengan lawan bicara, sehingga teman-teman bisa mengassert itu kan sebenarnya menyampaikan gitu ya, maksud itu dengan singkat, jelas, dan respectful. Kira-kira begitu salah satu contohnya. Silakan Coach Adam kalau ingin menambahkan. Oke, teman-teman, kita dapat jurus-jurusnya Mbak Fibra tadi ya. Nah, kalau ada pertanyaan, monggo silakan ditulis di kolom chat. Saya mau bawa ke ini ya. Be assertive before do assertive communication. Kita mungkin sudah tahu kalau perlu ngomong usulan kita di meeting. Mungkin kita sudah punya kalimatnya, kita udah tulis. Begitu mau ngomong, kok kayak angel yo. Kayak ada yang nahan di leher ini. Mau ngomong kok kebayang-bayang. Nanti kalau aku ngomong kayak ada yang tersinggung nih. Kalau aku men-challenge sales team, kayaknya sales team bakal baper nih. Apalagi kayaknya matanya sorotnya udah mulai tajam nih. Itu nggak jadi ngomongin idenya. Sehingga memang sebelum kita bisa ngomongin itu, actually doing assertive communication, we need to be assertive. Nah, kayak gimana? Wah, beberapa tips ya. Ini kita nggak bisa kasih semuanya karena waktu dan tempat gitu ya. Tapi di antaranya yang bisa kita jadiin oleh-oleh buat sore hari ini adalah, jangan-jangan yang bikin kita kurang asertif itu ada rasa nggak enakannya itu banyak banget judgement, kritikan, kalau bahasanya Coach Hani itu mind chatter. Berisik banget gitu kepalanya. Emang usulan lo bagus. Nah, lalu usul supaya cari muka kan lo. Berisik banget, padahal pengen ngomong doang nih. Mau ngomong usul. Bisa jadi usulannya brilian. Buat kemajuan tim, buat kemajuan perusahaan. Terus ada suara-suara, nanti kalau ada yang tersinggung gimana? Itu nggak jadi tuh. Sehingga kalau teman-teman punya yang seperti ini, ada yang bilang self-sabotaging, ada yang bilang self-rejection, ada yang bilang self-boycott. Sederhananya, aware dulu. Ada kata-kata apa? Kalau kata Michael, aware aja dulu. Kata-kata apa itu? Bahkan kalau bisa ditulis. Kata-katanya muncul dari mana? Dari kanan, kiri. Nanti kalau mau, ya, kalau teman-teman dari NLP bisa di modalities editing misalnya. Tapi kalau kita sebenarnya pesan apa sih yang kata-kata itu mau sampaikan? Nah, kalau ternyata murni dia ini memboikot kita, nah butuh dirilis ya, butuh dirilis. Kalau teman-teman sementara ini pakai caranya masing-masing deh. Kalau ada kata-kata berisik-berisik itu gimana caranya?
Ada yang kalau Muslim, astagfirullah, ini kata-kata dari mana sih? Misalnya. Gak tahu kalau teman-teman nih, kalau Coach Mimi ada suara-suara yang jelek muncul, Coach Mimi caranya piye? Kayak ini, kayak steker lampu, di turn off. Klik. Wis. Kayaknya udah running your own brain ya, cetek. Kalau Coach Hani gimana? Kalau ada suara-suara Manchester yang melemahkan dirinya Coach Hani? Oh, suruh itu nggak boleh masuk ke pintu, suruh di pekarangan Di aja. luar aja ya. Yes. Itu ajarannya Fibra actually, suruh taruh di pintu depan. Oh gitu ya. Iya, Coach ya Fibra, dia boleh kalau Coach namu, Fibra dia gimana? boleh namu. Kan kita nggak bisa larang dia bertamu, Coach Adam. Tapi Yes, kita yes. nggak perlu menerima dia di ruang tamu kan. Suruh ke pekarangan aja, atau suruh mampir tempat tetangga atau di pohon mana satu. Gitu ya. Nggak Betul boleh ya, ke Coach ruang Fibra, suruh tamu ikut ya. aja kelas mindful Fibra itu. Coach Fibra gimana kalau Coach Fibra? Ada suara-suara Manchester yang cenderung memboikot. Kita pengen asertif sama dia berusaha ganggu nih. Kalau Coach Fibra gimana tuh? Ya itu yang tadi Coach Hani bilang, kita recognize aja, oh gue takut nih mau ngomong, takut nanti kenapa-napa nih karir gue gitu. Tapi is okay lah gitu ya, saya tahu saya takut tapi saya coba tetap harus ngomong, karena kalau enggak nanti dia nggak ngerti gitu. Kira-kira self talkingnya kayak gitu tuh. Teman-teman. Karena biasa kan mau ngomong sama bos gitu kan takut-takutnya begitu kan, wah ntarnya efek nih sama gue gitu kan. Nah, penasaran ini satu warga Zoom ini kira-kira kalau mau asertif, mau tega, mau ngasih feedback itu muncul suara apa? Boleh dong di kolom chat. Penasaran, Coach Anta, ada suara apa ketika kamu mau ngasih feedback terus ada rasa nggak enakan muncul? Itu ngomong apa itu? Kalau saya seringnya saya ingatkan diri saya apa peran saya dalam konteks itu saya berada. Ketika saya punya peran bahwa peran saya perlu mengutarakan itu, maka itu bagian dari peran saya nggak akan mengkhianati peran saya ada di situ. Saya seringnya ingatkan peran saya apa. Identity levelnya ya, ini tugasmu Anta gitu ya. Nice. Yang lain boleh loh. Kalau mau asertif, mau usul, mau nanya di kelas Zoom yang ini nih, kan mau nanya, silakan ada pertanyaan. Terus ada suara apa di kepala? Jangan nanya, nanti malu. Atau apa? Kalau di kelas training offline juga kan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Terus, nah itu ada yang berkecamuk tuh. Nah teman-teman, tadi beberapa tips dari Coach Hani, Coach Fibra, dari Coach Anta, kita bisa ambil tuh ya. Ada yang mengingatkan tentang role-nya, perannya, identitinya. Kamu ini atasan, ya perlu ngasih feedback. Oh cuma malu-malu. Mungkin gitu kalau orang Jawa. Kalau Fibra tadi suruh parkir di halaman depan ya, jangan masuk ke ruang tamu. So, kalau dari saya tadi kenali dulu, lalu manage itu. Ya, kalau Mimi tadi turn off, dia punya tombol di kepalanya. Sederhananya gini, kalau ada kata-kata yang memboikot diri, mbuh piye caramu? Itu dikesampingin atau di reduce intensitasnya. Jangan di zoom, malah dikasih mikrofon, jangan. Ini malah berisik. Yang pertama, nah kemudian beberapa yang kami pelajari di neurosemantik adalah self acceptance. Especially kalau suara-suara yang berisik ini selalu mengarahkan lu tuh nggak pantas misalnya. Lu tuh emang lu siapa sih? Anak kemarin sore ngasih usulan di meeting. Mungkin dia belum accept dirinya, ya bisa. Lu kan bukan, misalnya ya contoh ya, lu kan bukan dari kampus ternama, kampus lu biasa-biasa. No ya lihat yang di depan dong. Itu semua kampus-kampus keren di Indonesia bahkan di luar negeri. Dia mungkin perlu, oke, siapapun gue, niat gue baik, kontribusi gue buat perusahaan misalnya. Acceptance-nya dibesarin ya. Yang kedua, appreciate. Aku punya intensi seperti Coach Anta. Aku punya peran di perusahaan ini, di komunitas ini, di negeri ini. Aku punya suara yang suaraku ini buat kebaikan perusahaan, buat kebaikan Indonesia, buat kebaikan komunitas. Jadi appreciate suara-suara yang pengen kita usul, pengen asertif, pengen ngasih feedback. Ketimbang, aku mah apalah, butiran rengginang di kaleng kongguan. Puasa, Coach, puasa. Puasa, ayo iya. Dikit lagi buka.
Ketimbang kita merendahkan diri sendiri, ya dengan mungkin kurang acceptance atau nggak appreciate, atau bahkan yang parah malah memboikot diri. Ini suara-suaranya perlu ditata ulang nih. Bahasa guru kami, beresin inner game. Apapun itu yang di dalam. Kalau kayak kurang penerimaan, yuk terima. Oke, saya mungkin bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi saya punya kontribusi. Oke, mungkin saya bukan lulusan sehebat teman-teman yang lain, tapi saya punya kontribusi. Ini baik loh, intensiku bagus loh. Ya, jadi ada acceptance, ada appreciation, dan ada O. O ini menarik, O ini kayak ada syukurnya di level maksimum, menyadari potensi yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa. Salah satunya adalah dengan punya ide keren. Itu aja udah potensi. Sayang kan kalau kita punya ide yang keren, terus sama kita boikot sendiri. Siapa tahu idenya brilian. Siapa tahu idenya out of the box. Ya, bukan cuma out of this world ya, tapi out of the box. Yang ternyata dapetin hasil, getting the result gitu kan. Nah, kita embrace. Ada suara-suara, iya ya, alhamdulillah. Kok aku kepikiran ide keren ini ya. Siapa tahu bermanfaat buat perusahaan. Aku usul deh. Pak, saya mau usul Pak. Ada O-nya di sana. Ada kagum, tapi yang sehat, nggak sampai narsis sih ini. Ya teman-teman, istilah O itu mungkin teman-teman kenal istilah awesome, awesome gitu ya, awesome, keren ya. Itu kayak gitu. Kok ide keren ini muncul di kepalaku ya, di hatiku ya. Aku usulin deh, siapa tahu bermanfaat buat kebaikan seluas-luasnya. Contohnya gitu. Nah lebih lanjutnya ada materi terkait self esteem. Kenapa saya bawain di sini? Saya teman-teman punten ya. Saya punya rekan-rekan itu kerja di luar negeri. Di Eropa, di Timur Tengah, di Australia. Saya punya kawan-kawan yang mereka kok dilalah sepakat. Sepakat apa? Katanya gini, orang Indonesia tuh pinter-pinter bro, sebenarnya. Ada sebenarnya. kayak nggak yakin gitu kan, secara inferential. Wah, kalau para metak sudah ngerti. Inferentially kayak kurang mantap ya ngomong. Iya, soalnya gini coach, orang India ini nggak rasis ya ini ya. Kadang dia main ngomong bisa, move nanti gimana caranya belakangan, cari di Google apa gimana, nanya sana sini, pokoknya bilang dulu bisa. Kalau nanti bisa apa enggak urusan belakangan, dimarahin bos ntar belakangan. Indonesia bisa aja, dia nggak berani ngomong bisa. Sehingga kepepet terus tuh sama orang India tuh. Di banyak perusahaan Eropa yang ada di Indonesia, leadernya banyaknya orang India. Bukan orang Indonesia. Tapi orang Indonesia jadi tangan kanannya. Katanya ini bukan penelitian, ini masih judgment assumption yang bisa jadi ada benarnya. Orang Indonesia kurang esteemnya atau kurang confidence. Beda sama India. Nanti urusan belakangan dah. Gue ngomong bisa dulu. Sehingga sangat disarankan yuk kita cek yuk apakah keberhargaan diri kita ini masih bersyarat gitu ya. Bersyarat tuh gini, kalau di depan bule harga diri gue jatuh. Kalau di depan India harga diri gue jatuh, tapi kalau di depan warga sendiri, negara sendiri, bangsa sendiri kayaknya tinggi banget harga dirinya, self esteemnya. Nah masih bersyarat itu, tergantung yang dihadapi. Jadi nggak unconditional. Padahal kita diajarkan bahwa kita semua ini terlahir dengan resourceful. Kita ini punya kekuatan kita semua. Yang sayangnya kita sendiri yang ngerem-ngerem. Kita yang pengen ngegas di kaki kanan. Tapi kaki kiri nginjek pedal rem. Tangan kiri narik ini, rem tangan. Jadi mesinnya panas dalam tuh ya. Punya potensi keren. Tapi orang lain yang bilang, kita sendiri, emang gue sekeren itu ya? Kayaknya enggak deh. Kayak urusannya dengan self esteem. Nah, teman-teman, yuk kita cek deh ke diri kita. Apakah kita sudah cukup berharga menurut kita? Karena kalau orang bilang kita hebat, orang bilang kita punya kekuatan, punya strength di sana, di sini. Kalau diri kita bilang, nope, enggak, gue nggak sebagus itu. Gue mah butiran rengginang di kaleng kongguan kok. Fix. Di keluarga gue nggak ada yang pernah jadi leader. Keluarga gue petani semua. Dia terus meyakinkan dirinya bahwa dirinya tuh nggak hebat. Hati-hati teman-teman. Kita kayak kurang bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Dan mungkin ini obatnya ya buat negeri kita ya.
di sana sini banyak yang hebat tapi kok kayak kurang Kalau katanya kata gitu. Bu Wiwi, kelamaan dijajah mungkin coach. Itu dia ya. Agak sedih sih mendengar kata itu. Makanya teman-teman, karena Yuk kata-kata tadi, merdeka. yuk merdeka. Karena kata-kata yang ditulis Bu Wiwi kelamaan dijajah. Saya sekarang kalau ketemu bule, bodoh amat bahasa Inggris gue gagal paham ya. Salah paham. Gue salah ngomong, yang penting bule paham. Bodoh amat, yang penting gue beraniin. Termasuk kemarin di ACMC gue terima tantangannya Bu Mariani untuk menjadi tim leader di kelas English. Karena ini, gue nggak mau ada di zona aku mah apalah, bahasa Inggris gue nggak bagus. Bodoh amat. Berani aja dulu, gasken. Bu Wiwi. Nah teman-teman, saya mengundang, yuk kita beresin inner game kita. Jangan-jangan kita yang memboikot. Jangan-jangan kita nggak tegaan ngasih feedback, ngasih usulan, bertanya di ruang Zoom, di kelas-kelas training. Jangan-jangan kita nggak appreciate diri kita loh. Seberapa persen pernyataan ini benar? Jangan-jangan kita sendiri nggak memvalue diri kita. Self esteem kita jangan-jangan rendah. Ketemu bule langsung silau. Aduh bule nih. Langsung blank. Mau ngomong apa? Padahal dia manusia, kita manusia. Dan yang terakhir, di bidang kita betul bahwa untuk confidence sampai punya percaya diri yang bagus ya memang it takes time, it takes practice, sehingga kita mau nggak mau let's practice, let's improve our skills and competencies. Caranya dengan latihan. Nah ini beberapa poin yang biasanya disampaikan di kelas-kelas neurosemantik, ini dirangkum buat teman-teman nih. Apa yang muncul? Mungkin ada awareness teman-teman. Monggo, silakan ditunggu di kolom chat. Nah, ini ada Pak Sobri. Silakan Pak Sobri untuk open mic. Oke, thank you Coach Adam. Long time no see ya. Halo Coach. Iya. Saya cukup tergugah sih dengan bahasan panjenengan gitu ya. Terkait sisi pandang bahwasannya, kita ini mungkin terlalu banyak dijajah, terlalu mungkin self boycott, terlalu mau ngomong itu nggak berani gitu ya. Mungkin juga kita lupa untuk memperpanjang sisi pandang kita bahwasanya tidak semua organisasi, terutama di luar bisnis itu, yang memang bisa ngomong seperti itu. Contoh, misalnya Anda di organisasi mungkin di yang banyak kiainya, walaupun itu organisasi bisnis. Terkadang malah justru lebih mulia ketika kita itu memang tidak ngomong, karena memang ilmu itu pandangan Barat sama Islam itu beda. Kalau di Barat, Anda sudah tahu ilmunya, tahu teorinya, Anda sudah dibilang berilmu. Tapi dalam Ihya Ulumuddin, Anda baru tahu teorinya, Anda belum ngamalin, Anda belum berilmu. Itu sisi pandang yang berbeda, satu. Yang kedua, terkadang kita dibilang, nggak berani ngomong. Tapi di sisi lain, kalau di psikologi Islam, itu indikatornya adalah tawadu. Tawadu lebih mulia. Tergantung sisi pandangnya, konteksnya itu di mana. Yes. Terus yang ketiga, terkait apa tadi namanya? Bu Fibra itu bilang bahwasanya ya memang ada orang yang memang task based dan juga berarti tanpa perlu permission, tanpa perlu please ya gitu ya. Ya itu kan bisa pakai teori lagi. Itu pakai Black Mountain, Great Managerial itu bisa dipakai. Dan tentunya kalau kita mendekati agile leadership itu orang akan berubah. Kadang ada memang perlu task fokus atau relationship fokus. Jadi kalau kita dari awal sudah mengetok seperti itu, seberapa fleksibel kita, seberapa kongruens kita. Apalagi dari awal kalau kita sudah bilang, kita kecilin dulu suara-suara berisik. Kenapa nggak dimulai dulu dengan acceptance dulu? Terima dong. Katanya mau kongruens, katanya mau ekologis. Kenapa harus dikecilin dulu? Memang sih kita punya kekurangan gitu kan dalam diri kita. Justru hal-hal yang masukan yang pahit itu menjadikan kita lebih kuat gitu kan. Nah,
Seperti itu, Coach. Jadi mohonlah diperluas sedikit sisi pandangnya. Jangan melihat dari sisi pandang yang memang oke lah, sesuai judul mungkin the arts are getting you at the top gitu ya. Untung di perusahaan-perusahaan bisnis, Anda pernah di perusahaan IT, saya juga pernah di Astra, mungkin itu tepat gitu ya. Tapi di beberapa organisasi di mana Indonesia memang dibesarkan, Indonesia muncul dari para kiai dan ilmunya luar biasa, itu pasti ada perbedaan yang memang tidak bisa langsung dari Amerika diterapkan ke Indonesia. Itu sih, Coach. Terima kasih. Monggo. Yes. Seperti yang Coach Anta bilang di awal ya. Ini kontekstual. Jadi bisa jadi usulan atau contoh yang dibawain Coach Fibra yang pastinya tahu konteksnya banget Coach Fibra. Terus kita tangkap dengan versi kita yang bisa jadi pemahamannya juga berbeda. Sehingga nggak apa-apa. The map is not the territory, teman-teman. Sehingga sederhananya ambil baiknya aja. Tapi tetap ya, ini kalau boleh, ini agak terlalu, saya taruhnya di belakang sebenarnya, tapi saya taruh di depan. Ada pertanyaan ini teman-teman. Nah, kita jangan lupa ini. Is it ecological? Gitu ya. Bahwa jurus-jurus tadi ada konteksnya. Bahkan tadi Coach Purnama Priyatna bilang ada matriksnya. Dan tadi kita perlu ngecek ini ekologis nggak ya? Ekologis itu gini, aku menempatkan ini di konteks aku, apakah membawa dampak kebaikan? Nah itu dia. Cuman ini sayang slide terakhir, Coach Sobri. Dan kami paham bahwa ini banyak banget konteks dan ya tadi ya bisa cocok di konteks yang A, tapi bisa jadi nggak cocok di konteks yang B. Contoh, ini contoh banget. Saya punya klien. Dia pasif di institusinya. Apapun yang atasannya suruh, dia lakukan. Sampailah suatu hari, dia disuruh bikin laporan bohong. Laporan bodong. Pengadaan procurement barang yang ternyata itu korupsi berjamaah. Wah. Terus saya tanya, apa yang terjadi? Ya ini saya bagian yang ngetik laporan, Coach. Saya bagian ngetik laporan. Ini barangnya nggak ada semua. Ini fiktif semua. Ini korupsi. Berjamaah. Saya hilang langsung. As a coach-nya hilang. Saya bilang, sorry, gue nggak bisa ngocing yang ini. Gue saranin lu resign. Keluar judgement dari saya. Karena saya bilang ini bahaya. Gimana juga akan ada pihak yang dirugikan sekali dengan ini. Ya contoh bahwa kalau nggak ekologis berbahaya. Apalagi dia diam di situ pasif. Hari demi hari makin kurus dan sakit-sakitan. Karena di satu sisi dia perlu bikin laporan karena itu pekerjaan, tapi hati nuraninya ya nggak bisa ngomong kan, pasif tuh di dalam berisik terus, akhirnya sakit. Akhirnya saya bilang udah karena nggak ekologis lu mendingan resign aja. Gitu Coach Sobri. Jadi betul, terima kasih atas saran masukannya dan teman-teman bagian pertanyaan ini, is it ecological? Perlu ditanya. Jurus-jurus tadi apply di satu konteks, tapi belum tentu apply di konteks yang lain. Nah, Coach Fibra, ada yang mau menambahkan? Silakan. Ya, terima kasih Coach Adam. Jadi saya selalu melihat hidup ini seperti batu berlian ya, permata. Dia punya irisan yang banyak sekali dan teman-teman tahu kualitas dari sebuah berlian itu adalah dari irisannya, dari clarity-nya, yang ketiga dari warnanya gitu ya. Sehingga apapun ilmu yang kita pelajari, saya memahami itu hanyalah satu pintu menuju apa? Menuju inti dari berlian itu. Sehingga kalau pintu satu pintu tidak terbuka gitu, maka kita bisa menggunakan pintu-pintu yang lain. Dan yang disebut dengan ecological adalah sama gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan either or ya. Kalau dalam metaprogram teman-teman ya di neurosemantik kita ada tahu tuh yang disebut either or. Kalau nggak gini ya gini. Kadang-kadang kita perlu banyak hal itu bisa dilihat it can be both gitu ya. Itu bisa menjadi contohnya kita bisa menjadi asertif tapi juga merespek gitu ya. Posisi seseorang, merespek culture-nya. Tadi misalnya, culture-nya kiai nih, kita nggak boleh
melawan kiai gitu. Nah, assertive communication itu justru memberikan ruang bagaimana kita bisa bertanya. Bahkan kalau kita tahu cerita Rasulullah itu dalam proses dia berdakwah itu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menantang gitu ya. Justru pertanyaan yang menantang itu kemudian menghasilkan sebuah yang disebut sunnah, ajaran gitu ya. Nah, jadi bagaimana assertive komunikasi ini jangan dipakai sebagai satu resep tapi blind gitu ya, buta gitu ya terhadap konteks, tapi dijadikan itu sebagai skill, kemampuan kita mengarahkan apa yang kita tuju gitu ya, dengan tadi melihat dari apa hasil yang kita inginkan, tapi menjaga relationship untuk trust. Karena apa? Karena trust ini token kita untuk berhasil di masa yang akan datang gitu ya, bahkan di hari ini gitu. Justru assertive communication yang buat saya adalah sebuah way out. Ya, way out untuk kita bagaimana mendrive hasil tetapi juga mengembrace. Nah, ini ada satu kalimat pamungkas dari Coach Adam yang saya bilang Coach Adam nih harus dijadikan kalimat closure ya. Mungkin bisa di-share Coach Adam gitu ya. Jadi di belakang ini setelah slide ini Coach Adam yang gambarnya mercusuar itu. Ya, saya Tapi, suka sekali. sebentar. Sebelum ke sana, kita ada berapa menit dulu? Oh iya, ya. Jadi sebelum ke sana memang ada beberapa menit, tapi nanti kita akan berikan ya ruang slide penutup ini untuk memberikan kita semacam resources gitu ya. Jadi sesi kita hari ini adalah semata-mata membangun resources, tidak memberikan satu resep untuk mengatasi semua permasalahan hidup kita. Dan getting at the top, tadi Coach Sobri juga tanya gitu, dan kita sudah sempat sampaikan ya Coach Adam, saya sempat bercakap-cakap dengan Coach Adam, top di sini bukan posisi, bukan jabatan. Tadi saya juga sudah bilang dengan Coach Anta ya, kita bilang karir bukan posisi, bukan presiden direktur, bukan direktur, tapi apa? What is our higher intention? What is our higher purpose? Apa sih tujuan kita yang di atas, yang ujungnya itu apa? Itu loh, gitu ya. Itulah top kita. Jadi apapun yang menjadi misi hidup kita, how to get into that mission, itulah top kita gitu. Mungkin bagus juga tadi Coach Sobri memberikan pertanyaan ini sehingga kita bisa mengklarifikasi bahwa the top here is apa yang menjadi tujuan hidup kita gitu ya. Oke. Terima kasih Coach Adam, silakan. Iya. Tadi saya nanya ke Mbak Mimi, masih ada berapa menit kah? 9 menit Coach, silakan. 9. Nah, teman-teman, kami lanjutkan. Kalau tadi konteksnya Coach Fibra itu di leadership, nah ini konteksnya yang rada-rada receh nih. Nanti ya kita lihat nih, contohnya yang ini nih. Ini ngelatih asertif yang sederhana aja. Ceritanya lagi belanja online, beli kaos, terus pesennya ukuran XL, datangnya ukuran M. Dipakai nggak muat. Waduh. Iya. Orang yang pasifnya rada-rada mentok. Ini nasib. Aku perlu sabar. Aku terima takdirmu ya Allah. Meratapi hidupnya. Orang yang agresif, maki-maki. Emang dasar penipu. Semua Tokopedia, Bukalapak, Shopee nggak ada yang benar. Nah ini malah jadi salah juga. Agresifnya gaspol dia. Padahal kalau kita mau asertif dikit aja, ya kan tinggal japri. Min, ini gue pesannya XL, lu kirim M. Gue balikin ya. As simple as that. Itu sudah melatih assertivity, otot asertivitas kita. Kita dapat result, kita ngejaga relation. Seperti yang Coach Fibra bilang. Relation itu dengan trust, result dengan hasil. So kita dapat dua-duanya. Receh ya, sederhana ya. Teman-teman pernah nggak beli di online shop warna putih datangnya warna biru gitu? Ada nggak? Coach Anta pernah belanja di online terus datangnya beda banget dengan yang diminta, pernah? Pernah dong. Gimana tuh waktu itu? Tapi mau seasertif kayak apapun, kalau kita ketika membuka barangnya nggak divideoin, nggak diganti Kak. Nggak itu rumusnya. Jadi kalau barang datang di video dulu, baru asertif. Itu teman-teman dapat tips itu ya dari kayak doyan belanja nih Coach Anta.
pastiin di videoin, baru komplain dengan beradab gitu ya. So asertif adalah komplain yang beradab. Sederhananya gitu. Oke, ada lagi nih. Nah ini contohnya ya yang di perusahaan Amerika yang mengundang saya buat nge-coach level C, salah satunya ini. Akhirnya yang disarankan oleh saya waktu itu adalah memperbaiki tone suaranya. Nggak usah pakai please-pleasean lagi, Pak. Bapak itu simple, Pak. Jadi kalau nyuruh, tone-nya commanding aja. Tolong siapkan data penjualan di kuartal 1 2023. Saya tunggu 30 menit lagi ya. Ini ada meeting. And that's it. Kejar hasilnya. Nggak perlu please. Nggak perlu pakai please. Jadi kadang terlalu baik di level itu malah jadi nggak produktif. Ini bisa kita pakai nih ya. Nggak perlu ngegas juga. Secukupnya tapi dapat pesannya. So asertif ya. Dapatin hasil, tetap ngejaga relation. Nah teman-teman, ini di salah satu klien saya yang dia ada banyak ya. Ini kalau dilihat ada 1, 2, 3, 4. Dari salah satu hampir separuh peserta training itu nggak pede ngomong, nggak pede mengemukakan pendapatnya di meeting. Nanti dibaca aja di PDF ya. Tapi saya ambil satu contoh aja ya. Anda berekspektasi ingin memiliki skill komunikasi intrapersonal seperti apa sih? Saya inginnya lebih pede ketika berbicara di depan publik dan meeting. Saya ingin lebih berani saat mengemukakan pertanyaan, saat bertemu orang di lapangan. Hal apa yang menjadi tantangan? Sebelum mencoba sudah overthinking, bayangin. Mau ide nih, mau ngomong usulan pendapat. Kalau usulan gue menyinggung gimana? Kalau pendapat gue nggak keren gimana? Kalau ini ntar gimana? Belum apa-apa, udah panas dalam. Overthinking. Takut dijudge. Nanti kalau gue usul, tahu-tahu ada yang mikirin bahwa gue usul ini cuma cari muka doang gimana? Kayak gini dipikirin sampai panas ya. Yang terakhir, seandainya Anda memiliki ide-ide dan feedback, apa yang menghambat Anda ketika mau menyampaikan tersebut kepada tim atau superior? Sekali lagi, overthinkingnya keluar. Padahal belum ngomong. Jadi kalau ditanya, what's stopping you? Jawabannya, overthinking. Mind chatter. Udah berisik di dalam. Bayangin siapa tahu idenya keren. Siapa tahu idenya breakthrough. Apalagi di zaman yang kita dituntut untuk inovatif. Terus sama dia diboykot sendiri dengan overthinkingnya. Ini nggak mengempower dirinya dan nggak mengempower timnya. Sehingga ini contohnya teman-teman ya. Yang seperti ini sangat direkomendasikan untuk belajar. Wis, kalau punya ide bagus, niatmu ya baik, caramu baik, wis ngomong. Silakan ngomong aja wis. Nggak usah terlalu banyak mikir. Nanti orang ngomong apa. Kelamaan ya. Oke, selanjutnya sedikit lagi. Sesederhana ini teman-teman, nanti yang buka puasa, contohnya beli bakso, baksonya kurang garam misalnya. Nggak perlu jadi drama. Aduh, emang nasib gue kali ya, kalau beli bakso suka kurang garam. Ada apa ya? Bertanda apa ya? Nggak perlu gitu, nggak perlu. Cukup sesederhana, asertif. Mas, minta garamnya dong. Nggak perlu maki-maki juga. Lu udah berapa lama sih bikin bakso? Kok nggak ada rasa garamnya? Nggak perlu gitu juga. Karena itu breaking trust ya Coach Fibra ya. So asertif dua-duanya. Dapetin hasil, dapetin relationnya tetap dijaga. So kalau kurang bawang goreng tinggal minta, Mas, aku suka bawang gorengnya agak banyak deh, biar gurih. Tolong dong minta bawang gorengnya. As simple as that. That's assertive. Dalam konteks yang receh ya. Nah, kalau dalam meeting teman-teman kadang-kadang ya beberapa klien bilang kayak perang. Sales marketing sama operation kadang-kadang ini kalau ngomong begini, ini ngomong begitu. Waduh. Padahal sederhananya kalau kita pinjam bukunya 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey, kalau sales misalnya punya satu usulan, lalu operation punya usulan yang berbeda, kita cari usulan ketiganya. Apa yang bisa win-win ya? Yuk kita cari tahu yuk. Kita diskusiin yuk. Biasanya begitu. Ya. Dan yang mau cuti bersama, biasanya juga udah mau lebaran, berantem masalah cuti. As simple as jangan pasif, diem aja sehingga misalnya lebaran kemarin udah jaga toko, lebaran ini jaga toko lagi, jangan mau juga. Tapi diomongin kalau misalnya mau pulang kampung, ngomongin, timbang jadi akhirnya malah bikin konflik gitu ya. Atau ngegas.
karena gue senior, lu anak baru, lu pokoknya jaga toko. Nggak begitu juga. Tapi yuk kita atur bareng. Yuk kita omongin yuk, biar lu enak, gue enak. Gimana caranya? Oke. Coach Adam, ini ada pertanyaan. Iya, silakan. Dari Pak Anta. Saya penasaran bertanya ini, apakah being pasif sama dengan build relationship dan being agresif sama dengan promote results? Apakah pasti tidak bisa being pasif sama dengan promote results? Jawabannya Coach Anta udah tahu. Pernyataan tidak bisa dibalik. Ya tentunya enggak. Ada konteksnya sekali lagi ya. Ada konteksnya. Namun kayak tadi di awal saya bawa angle kalau orang yang pasif ngedumel di dalam jadi konflik internal akhirnya nggak sehat. Sehingga dia butuh menyampaikan pandangannya. Mungkin itu ya. Dan bagi yang punya vokal ya, bagi yang punya ide, pemikiran, biasa dominan di dalam meeting, mungkin ada saatnya ngasih kesempatan yang lain ngomong juga. Nggak selalu dia perlu dominan misalnya. Jadi bermain di meta program kita fleksibel. Kapan pasif juga perlu, bener kata Coach Sobri, ada saatnya kita diam, betul. Ada saatnya kita bahkan, ini orang-orang pada diam, gue harus tampil nih, terus dia narik gerbong sendiri, karena memang itu urgent, important misalnya. Jiwa leadershipnya muncul kalau dia nggak ngomong, dia nggak berisik, project bahaya. Dia nggak nunggu orang, kulo nuwun permisi, building rapo dulu, kelamaan. Dia tarik gerbong. Bahkan dia, ayo bangun, project kita udah telat misalnya, kayak gitu. Walaupun mungkin ada yang tersinggung. Mungkin gitu ya Coach Anta. Balik lagi ke konteks nih ya. Oke. Iya, soalnya tadi saya dengarnya kan diulang beberapa kali ke Adam. Pasif itu relation, lalu kemudian agresif itu results ya. Maksud saya apakah ini sebuah hipotesis ya? Apakah ini sebuah premis atau ini sebuah teori yang ada datanya katakanlah dibenarkan? Apakah itu? Makanya saya bertanya. Nah, sesi ini kan kita belajar bahwa real thinking itu kan ada questioning salah satunya. Yes. Ya, makanya saya terus belajar dan tanggal 30 kan ada intensi, 30 Maret saya diundang sesi juga. Judulnya Assertive Communication in Team. Makanya pas banget ini. Sebelum saya bertanya dulu nih sekarang. Oke. Mungkin klarifikasi sedikit kali Coach Anta yang tadi ya, dua pilar tadi itu bukan kayak statement pasif adalah relationship, bukan, tapi orientasi. Jadi orang berorientasi pada apa gitu ya. Jadi bahwa kemudian dia pasif apakah menjadi relationship, justru tidak, malah kadang-kadang berbahaya gitu ya, karena jadi agresif kan nanti dia polarize-nya gitu ya. Jadi kalau orang pasif itu lompatnya tuh pasti agresif gitu, itu muter-muter aja di dua domain itu. Jadi mungkin itu aja klarifikasinya, bukan equal to relationship tapi orientasi. People yang oriented to relationship cenderung pasif, kira-kira gitu. Mungkin bahasa kontinumnya begitu. Untuk mengklarifikasi. Oke, sepertinya waktunya kita sudah mendekati akhir nih, Coach Vip dan Coach Adam. Silakan Coach. Boleh ya? Penutup ya, pamungkas. Contohnya di Indonesia yang penuh keragaman, ya kan? Mau nggak mau kita ngejagain asertifnya. Jangan mau di pihak yang zolim karena bakal kena balasannya, atau diam aja ketika dizolimi juga jangan. Tapi kita ngejaga semuanya supaya sistemnya baik-baik semua. Kurang lebih itu ya. Jadi berbeda, namun tetap sensitif dan respect di atas perbedaannya. Karena nggak mungkin menyamakan semuanya kan. Dan terakhir, kata Coach Fibra tadi, slide terakhir, kita perlu ngecek ekologis. Kalau nggak ekologis jangan. Tadi kata Coach Sobri, Coach Anta, perlu paham konteksnya. Kata Coach Pur, perlu lihat matriksnya. Dan penutup ya, buat ngerangkum ini, we can do so much more when we are together. By collaborating, building trust. Then we are alone or apart. Semoga sesi ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pamit dulu Coach. Kita belum tutup. Oke, saya akan merangkum apa yang disampaikan selama 1 jam lebih dari Coach Adam dan Coach Fibra tentang assertive communication
direct and leveraging untuk mencapai objektif dan intensi yang kita ingin capai ya, dan tidak melulu di konteks karir gitu ya, di konteks keluarga iya, di dalam konteks keseharian juga iya gitu ya. So kita belajar tadi ada 3 macam komunikasi. Yang pertama adalah pasif, lalu ada asertif dan juga agresif. Nah, mana yang mau kita pilih gitu kan? Yang disarankan adalah komunikasi yang asertif, karena ini sebagai satu skill yang sangat dibutuhkan untuk kesuksesan kita gitu ya, baik di dalam apa yang kita kerjakan maupun di dalam keseharian kita ataupun di dalam organisasi kecil kita yang kita sebut sebagai keluarga gitu ya, dan sebagai leader maupun sebagai pengikut gitu. Dan kalau tadi dikatakan bahwa asertif komunikasi ini tujuannya adalah untuk membangun trust agar menjadi organisasi yang high performing, yang berperforma tinggi gitu ya. Jadi trust ini sesuatu yang penting yang dibangun melalui komunikasi yang asertif, dan tadi ada checkpointnya bahwa perlu kontekstual, tetap perlu melihat konteksnya, dan juga yang menarik adalah ekologis. Jadi dicek dulu nih sebelum dilakukan, ekologis atau tidak, ada manfaatnya kah yang dirasakan, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain kah ketika dilakukan. Nah ini yang kita sebut sebagai ekologis. Hopefully apa yang disampaikan oleh Coach Adam dan juga Coach Fibra pada sore hari ini memberikan manfaat kepada kita semua gitu ya, untuk mulai menginternalisasi sudah cukup asertifkah saya gitu ya, dan apakah kita ingin menggunakan skill ini sebagai skill barunya kita dalam berkomunikasi. Demikian. Terima kasih. Luar biasa, Coach Mimi, hebat. Yes. Thank you. Dan sebelum menutup, ada pengumuman dari Coach Denny untuk IMCC, next event kita yang besar ya. Silakan Coach. Teman-teman stay sebentar ya untuk dengerin. Dan, ayo. Mana Denny? Oke, kita foto bersama dulu boleh? Iya, boleh ya. Kita Ininya foto bersama ditutup ya. dulu, Coach Adam. Sharingnya bisa stop. Punten. Lupa. Coach Denny udah datang. Tolong stop dulu, jangan chat dulu ya teman-teman, karena jangan nanti chat dulu. muncul. Ya. Kita akan foto bersama. Silakan dibuka kameranya. Give your best smile. Oke. Silakan dibuka. 1, 2, 3. Oke. Layar kedua. Big smile. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Silakan. Thank you. Silakan Coach Denny. Silakan Coach Denny. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari panitia dari IMCC, jadi kami juga terima kasih kepada waktu yang diberikan. Juga menginfokan buat teman-teman semua, panitianya juga sudah ada 10 orang yang terbentuk di sini. Dan kami dalam waktu dekat juga akan mengumumkan kepada teman-teman mengenai program dari IMCC. Nah, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, IMCC itu adalah sebuah program setahun sekali, di mana program ini adalah dari Meta Coach ya untuk teman-teman, di mana pesertanya panitianya adalah dari Meta Coach dan juga pembicaranya, pematerinya juga berasal dari teman-teman Meta Coach. Nah, acara ini kami adakan biasanya di bulan Oktober ya, mendekati di sekitar Sumpah Pemuda. Jadi kita akan cari yang pas ekologikal untuk pelaksanaannya, dan kami nanti akan dalam waktu dekat akan mengundang teman-teman bisa ikut serta dalam acara Indonesia Meta Coach Conference ini, rekan-rekan sekalian. Dan nanti pematerinya nanti kami akan infokan, dan juga mengenai topiknya dalam waktu dekat akan kami infokan. Nah, besar harapan kami rekan-rekan juga bisa ikut berpartisipasi. Untuk acaranya nanti akan berbayar, dan keuntungan dari acara ini kita akan sumbangkan. Biasanya keuntungannya akan kita sumbangkan teman-teman, sehingga ini juga buat teman-teman juga nanti ketika bisa hadir juga bisa sambil ikut berkontribusi seperti itu. Oke, itu dari saya.
Thank Dan you, saya kembalikan Dan. ke Bu Mimi dan ke Bu Ani. Thank you. Yes, thank you. So, Bapak Ibu jangan lupa nanti untuk join di WA grupnya kita, NSNLP dan Meta Coaching ya, untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya mengenai event-event kita. Nantikan event kami selanjutnya, McCafe edisi April ya. Nanti informasinya akan kami share di dalam WA group. Thank you semuanya. Selamat sore, sehat-sehat semuanya. Thank you Kak Fibra. Thank you, Fibra. Thank you, Thank you, Adam. Coach. Serahin tangan. Thank you, Coach Adam. Thank you, Hani. Thank you, Denny. Bye-bye. Bye. Semuanya. Bye. Thank you, Dr. Della. Sampai ketemu lagi. Bye. Panitia belum pulang belakangan. Yes. Kita end meeting ya. Thank you, Coach Vip. Thank you, Coach Adam. Thank you. Jangan lupa share, Terima kasih yes. ya. Jangan lupa share materinya, PDF-nya ya, Coach Adam. Iya. Siap. Aku share Thank ya. you. Thank you. Bye. Bye-bye.